Sultan Mehmed Jua, atau yang lebih dikenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih oleh kaum muslim, dikenal sebagai penguasa kekaisaran Turki yang mulia. Namun bagi musuhnya, Sultan Muhammad Al-Fatih adalah teror bagi dunia. Bahkan ajalnya menjadi berita kemenangan bagi kota Roma. Segera setelah berita kematian Sultan Muhammad Al-Fatih, sampai Roma mengadakan festival kemenangan dan benteng Sant'Angelo menyalakan bom kemenangan sebagai bagian dari perayaan. Siapa sesungguhnya Sultan Muhammad Al-Fatih yang menjadi momok bagi Eropa sehingga mereka harus berganti paus sebanyak 6 kali selama Sultan Muhammad Al-Fatih berkuasa? Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Sungguh, kalian akan menaklukkan Konstantinopel. Sungguh, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukan itu." Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini sangat membekas di dalam jiwa para khalifah, pemimpin, dan panglima perang. Sejak masa Muawiyah bin Abu Sufyan, hingga pada masa Daulah Abbasiyah, Al-Ayyubi, Mamluk, hingga masa dinasti Utsmani. Selama 800 tahun, setelah Rasulullah bersabda, tak pernah lelah para pejuang Islam mencoba menaklukkan Konstantinopel. Salah satu sahabat Rasulullah yang wafat dalam penyerangan Konstantinopel adalah Abu Ayyub Al-Ansori, dan beliau dimakamkan di Istanbul. Namun, Allah belum mengizinkan kota Konstantinopel jatuh. Hingga pada tanggal 30 Maret tahun 1431 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 835 Hijriah, di Istana Eden, Ottoman, lahirlah seorang bayi laki-laki yang kelak menjadi penakluk Konstantinopel. Anak ini diberi nama Mehmed atau Muhammad, lahir dari pasangan Sultan Murad II dan Huma Hatun. Sultan Murad II adalah raja ke-6 dalam Daulah Utsmaniyah. Sebagaimana tradisi dalam istana untuk mendidik putra-putra pewaris menjadi tangguh dan siap menjadi pelanjut. Begitu pula dengan Pangeran Muhammad ketika usianya baru menginjak 5 tahun. Ayahnya, Sultan Murad II, membawa Pangeran Muhammad menemui gurunya, Syekh Ahmad Al-Quroni. Sultan Murad II menyerahkan sang putra kepada sang syekh dengan berpesan, "Wahai Syekh Ahmad, aku menyerahkan pendidikan anakku kepadamu. Ajari anakku ilmu. Jika dia tidak mau belajar dan mematuhimu, maka pukul dia dengan kayu ini." Dan Syekh Ahmad Al-Quroni menerima kayu dari sang sultan sebagai simbol bahwa beliau menerima tugas sebagai pendidik Pangeran Muhammad. Tugas yang tidak mudah, mengingat pangeran cilik dikenal dengan tabiatnya yang kerap melawan. Namun di tangan Syekh Ahmad Al-Quroni, Pangeran Muhammad menjelma menjadi sosok yang cerdas. Dalam bimbingan gurunya, Pangeran Muhammad mempelajari berbagai disiplin ilmu. Di antaranya adalah Al-Quran, hadis, fikih, strategi militer, politik kenegaraan, manajemen organisasi, dan juga bahasa. Pangeran Muhammad mampu menguasai 7 bahasa, yaitu Turki, Arab, Persia, Latin, Yunani, Italia, dan Serbia, yang merupakan bahasa asli ibunya. Muhammad Al-Fatih kemudian menimba ilmu kepada salah satu ulama terbaik saat itu, yaitu Syekh Hamid Samsuddin. Syekh Hamid Samsuddin menanamkan dalam diri Muhammad Al-Fatih tentang keutamaan jihad dan meyakinkan sang pangeran bahwa dialah yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel. Keyakinan itu tumbuh dan tertancap kuat dalam sanubari Pangeran Muhammad. Tidak ada yang bisa mengalihkan fokusnya dari upaya menaklukkan Konstantinopel. Tidak juga bujukan sang Wazir Agung, Hilal Pasha, yang meyakinkan Pangeran Muhammad bahwa menyerang Konstantinopel adalah keputusan yang ambisius dan sia-sia. Terbukti meski telah 8 abad kaum muslim mencoba menaklukkan Kekaisaran Romawi Timur, tapi Konstantinopel tetap kokoh berdiri. Namun, Pangeran Muhammad tetap pada cita-citanya untuk menaklukkan Konstantinopel. Posisi Konstantinopel yang sangat strategis
membuat Pangeran Muhammad yakin bahwa Islam akan semakin berkembang apabila kota itu ditaklukkan. Bila di timur ada Baghdad dan di barat ada Granada, maka Konstantinopel adalah tempat bertemunya timur dan barat. Tempat menyatunya berbagai ilmu dan kebudayaan dalam harmonisasi yang selaras di bawah naungan Islam. Maka ketika Sultan Murad II mangkat dan Pangeran Muhammad dinobatkan sebagai Sultan ke-7 Daulah Utsmaniyah, visi pertama Sultan Muhammad Al-Fatih adalah melanjutkan tongkat estafet perjuangan untuk menaklukkan Konstantinopel. Penobatan Sultan Muhammad Al-Fatih dilakukan pada tanggal 7 Februari tahun 1451 Masehi atau 5 Muharram 855 Hijriah. Usia sang sultan baru saja akan menginjak 19 tahun, usia yang masih sangat muda untuk mengemban tugas yang begitu berat. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai Syekh Hamid Samsuddin yang senantiasa mendampingi dan mengarahkan beliau. Sultan Muhammad Al-Fatih tumbuh menjadi sosok yang tangguh, cerdas, dan religius. Dengan target yang begitu besar, maka Sultan Muhammad Al-Fatih melakukan berbagai persiapan, di antaranya membenahi struktur tentara sehingga lebih terorganisir dan semakin kuat, mempelajari seluk-beluk Konstantinopel, termasuk berbagai mitos yang dipercaya oleh masyarakatnya. Salah satunya, mitos yang diyakini oleh penduduk Konstantinopel adalah kota mereka dijaga dan dilindungi oleh kekuatan bulan purnama. Dalam mitologi mereka, bulan purnama membawa keberkahan. Dengan demikian, jika tentara Ottoman menyerbu Konstantinopel, bisa diprediksi akan mendapatkan perlawanan kuat. Tersebab keyakinan kepada bulan purnama akan memberikan sugesti kuat dan semangat berlipat ganda dalam mempertahankan kota. Tentu saja Sultan Muhammad Al-Fatih tidak mempercayai mitos itu. Tapi beliau dengan jeli memanfaatkannya untuk menaklukkan Konstantinopel di waktu yang tepat. Selain menyiapkan tentara khusus yang dikenal dengan nama Janissary, Sultan Muhammad Al-Fatih juga menyiapkan senjata yang bisa menjebol tembok tebal. Benteng Konstantinopel adalah seorang genius persenjataan yang bernama Orban dari Bulgaria yang mempresentasikan sebuah meriam yang diklaim mampu membobol benteng yang kokoh. Sebelumnya, Orban menawarkan senjatanya kepada penguasa Romawi Timur, yaitu Kaisar Konstantinus XI. Namun sang kaisar menolak karena anggaran yang diajukan Orban sangat besar. Orban kemudian menawarkan senjata itu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih dan disetujui. Senjata yang diberi nama Meriam Sultan atau Basilica Cannon ini mempunyai ukuran yang fantastis pada zamannya, dengan berat sekitar 18 ton dan panjang 8 meter. Meriam ini membutuhkan sekitar 400 tentara dan 80 ekor lembu untuk memindahkannya, serta 80 prajurit untuk mengoperasikannya. Dengan berat peluru mencapai 300 kg, meriam ini bisa melontarkan peluru sejauh 1,5 km. Bahan peluru yang terbuat dari perunggu mampu membuat retakan besar di benteng Konstantinopel yang kokoh. Selain itu, Orban juga membuat meriam dengan ukuran yang lebih kecil untuk menyempurnakan gempuran agar bisa menembus benteng Konstantinopel. Setelah prajurit dan persenjataan siap, Sultan Muhammad Al-Fatih juga membuat perjanjian damai dengan kerajaan-kerajaan di sekitar Konstantinopel, salah satunya dengan Kerajaan Galata. Dan ternyata, ini menjadi salah satu kunci bagi kemenangan Sultan Muhammad Al-Fatih. Langkah selanjutnya, sang sultan membangun benteng di Selat Bosphorus yang diberi nama Romali Hishar atau Benteng Romawi. Romali Hishar berhadapan langsung dengan Anatoli Hishar yang dibangun oleh kakek buyut beliau, Sultan Bayezid I pada tahun 1393 sampai 1395 Masehi. Kedua benteng ini akan memperkuat Selat Bosphorus dari kedua sisinya. Dan yang paling penting di antara sekian banyak persiapan yang dilakukan, Sultan Muhammad Al-Fatih memastikan pasukannya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Meski ketika berada di medan pertempuran, sang sultan sendiri hingga wafatnya diketahui tidak pernah meninggalkan sholat tahajud sebelum
penyerangan. Sultan Muhammad Al-Fatih mengirimkan surat kepada Kaisar Konstantinus XI. Isi surat itu hampir sama dengan isi surat yang Rasulullah kirimkan kepada Kaisar Heraklius, ditambah dengan dua opsi lainnya. Sultan Muhammad Al-Fatih menyeru kepada Kaisar Konstantinus XI agar masuk Islam atau menyerahkan Konstantinopel dengan damai dan membayar upeti. Jika dua opsi di atas ditolak, maka Sultan Muhammad Al-Fatih akan menyerukan jihad untuk perang melawan Kaisar Konstantinus XI. Membaca surat sang Sultan, Kaisar Konstantinus XI lebih memilih untuk mempertahankan kota hingga titik darah penghabisan. Kaisar yakin bisa mengalahkan Sultan Muhammad Al-Fatih karena mendapat dukungan penuh dari Roma dan bantuan dari Kardinal Isip Pangeran Orhan yang merupakan sepupu Sultan Muhammad Al-Fatih dan Giovanni Giustiniani dari Genoa. Sebelum penyerangan, Sultan Muhammad Al-Fatih memberikan pidato di hadapan pasukannya. Dalam pidatonya, sang Sultan mengutip ayat-ayat Al-Quran tentang seruan jihad dan mengingatkan kembali hadis yang pernah disabdakan oleh Rasulullah bahwa sebaik-baik pasukan adalah pasukan yang menaklukkan Konstantinopel. Maka pada hari Jumat tanggal 6 April tahun 1453 Masehi atau 26 Rabiul Awal 857 Hijriah, serangan pertama ke Konstantinopel dimulai. Dalam serangan ini, Sultan Muhammad Al-Fatih menghimpun 20.000 prajurit dalam 400 armada, serta 80.000 pasukan kavaleri dan infanteri dengan jumlah total pasukan 100.000 prajurit dan 200 meriam. Konstantinopel dikepung dari darat dan laut sebagai persiapan penyerangan. Meski banyak pasukan armada Ottoman minim persiapan, sehingga tidak mampu berdiri dengan tegak ketika memasuki Teluk Tanduk Emas. Karena teluk ini dipagari dengan rantai besi yang sangat tebal. Perahu-perahu yang berusaha melewatinya dijamin hancur. Hal ini membuat Panglima Armada, Sulaiman Baltoglu, tidak bisa berbuat banyak. Di sisi lain, bala bantuan yang dikirim oleh Paus berdatangan dari Genoa. Sultan Muhammad Al-Fatih memerintahkan armadanya untuk mencegah tentara bantuan ini merapat ke Konstantinopel. Tapi Sulaiman Baltoglu gagal menghadang armada dari Genoa, sehingga Sultan Muhammad Al-Fatih memecatnya dan menggantinya dengan Hamzah Bey. Melihat serangan pasukannya belum menunjukkan kemajuan berarti, Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengumpulkan para komandan di tendanya dan menyampaikan strategi yang saat itu terasa amat sangat mustahil dilakukan. Sultan Muhammad Al-Fatih mempunyai ide untuk menyeberangkan kapal-kapal mereka melalui daratan. Maka, pada malam tanggal 1 Mei tahun 1453 Masehi, sebanyak 72 perahu dinaikkan dari pelabuhan Topane menuju lembah mata air melalui darat, melewati puncak bukit dan lembah, dengan menggunakan kayu-kayu yang dilumuri minyak, melintasi wilayah Galata. Pasukan Konstantinopel dikejutkan dengan kekuatan laut yang sudah terpampang di hadapan mereka. Perahu-perahu perang Daulah Utsmaniyah berbaris lurus satu persatu untuk menghubungkan dua tepi teluk, seakan sebuah jembatan agar pasukan Utsmaniyah bisa menyeberang dengan mudah. Sementara itu, pasukan kavaleri dan infanteri tidak pernah berhenti berupaya meruntuhkan tembok Theodosion agar bisa memasuki Konstantinopel dengan menggunakan meriam sultan. Selain itu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga membuat menara-menara kayu setinggi benteng Konstantinopel yang digerakkan oleh roda dan ditutupi kulit untuk menyamarkan pasukan yang ada di menara. Pasukan Konstantinopel yang ditugaskan di benteng begitu terkejut melihat tentara Ottoman hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Mereka segera melempari menara-menara kayu tersebut dengan api, menggunakan kayu-kayu yang dibasahi dengan minyak dan dibakar, sehingga menara itu berjatuhan. Selain menggempur benteng dengan meriam dan menara kayu, Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan untuk menggali terowongan di sepanjang benteng Konstantinopel. Namun, serangan dari dalam bawah tanah ini berhasil dibendung oleh pasukan musuh.
Melihat serangan demi serangan yang dilancarkan pasukan Utsmani belum membuahkan hasil, Khalil Pasha menggunakan kesempatan itu untuk melemahkan semangat Sultan Muhammad Al-Fatih, kembali membujuk sang Sultan agar menarik kembali pasukannya. Tanpa diketahui oleh siapapun, Khalil Pasha diam-diam mengirim kabar kepada musuh tentang keadaan pasukan Ottoman dan meyakinkan Kaisar Konstantinus XI bahwa tidak perlu gentar menghadapi Sultan muda yang ambisius. Ya, Khalil Pasha diam-diam menerima uang suap dari Kaisar Konstantinus XI dan membelot. Dia kecewa karena merasa tidak dihargai lagi kedudukannya oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Padahal dia adalah wazir agung kepercayaan Sultan Murad II ayah Al-Fatih. Namun Sultan Muhammad Al-Fatih menolak semua ide Khalil Pasha karena semua ide itu mengerucut pada satu kesimpulan, yaitu menarik pasukan. Sultan Muhammad Al-Fatih tetap yakin bahwa hadis yang disampaikan oleh Rasulullah 800 tahun silam akan segera menjadi kenyataan. Terlebih armada perang Utsmaniyah berhasil menyeberang dan siap melumpuhkan Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih kembali mengirim surat kepada Kaisar Konstantinus XI agar menyerahkan kota demi mencegah pertumpahan darah, dan Kaisar berhak menarik diri kemana saja dia mau dengan membawa seluruh harta benda simpanannya. Sultan juga berjanji memberikan jaminan keamanan pada penduduk Konstantinopel atas harta, aset, dan nyawa mereka jika Kaisar memenuhi permintaan Sultan. Kaisar Konstantin XI tetap kukuh dan menolak tawaran damai ini. Pada malam tanggal 29 Mei tahun 1453 Masehi, yang bertepatan dengan 11 Jumadil, awal 857 Hijriah, Sultan Muhammad Al-Fatih mengajak seluruh pasukannya untuk berdoa, memohon pertolongan kepada Allah, dan memberikan kemenangan kepada pasukannya. Sementara itu, di Konstantinopel, Kaisar Konstantin XI mengajak seluruh warga kota untuk berdoa, meminta perlindungan kepada Tuhan mereka. Di bawah langit yang sama, di tempat yang berbeda, dua keyakinan saling memanjatkan doa kepada Tuhan masing-masing. Lantas, Tuhan siapa yang mengabulkan doa sang hamba? Setelah sholat berjamaah, pasukan Ottoman kembali menggempur Konstantinopel dari seluruh penjuru. Armada Ottoman berhasil memutus rantai besi yang selama ini melindungi tanduknya dan menenggelamkan perahu pasukan gabungan Bizantium. Sementara itu, meriam kesultanan yang terus-menerus melakukan pemboman selama 40 hari, akhirnya berhasil mendobrak dinding tebal dan kokoh benteng Konstantinopel. Para prajurit pemberani itu segera melemparkan tali-tali ke atas benteng, dan mereka naik secara bergelombang. Seorang prajurit berhasil membidikkan anak panah dengan tepat ke arah Justinian, panglima perang Konstantinopel. Panglima Justinian terluka dan memutuskan untuk mundur dan kembali ke Jenewa. Meski Kaisar Konstantin XI berharap sang panglima bertahan. Pasukan Utsmaniyah terus bergerak masuk ke dalam kota dan berhasil membuka pintu gerbang kota. Akhirnya bendera Utsmaniyah berhasil dikibarkan di kota Konstantinopel, dan berakhirlah kekuasaan Konstantinopel yang telah berdiri sekitar 12 abad. Sultan Muhammad Al-Fatih memasuki kota Konstantinopel. Setelah gerakan perlawanan telah lumpuh, beliau mengendarai kuda putih miliknya seraya membaca ayat-ayat Al-Quran menuju gereja Hagia Sophia yang dipenuhi penduduk kota, baik orang tua, kaum muda, anak-anak, wanita, pendeta, dan rahib. Sang Sultan turun dari kuda dan menunaikan sholat 2 rakaat sebagai tanda syukur atas kemenangan yang telah Allah karuniakan kepada pasukannya. Sungguh janji Rasulullah 8 abad silam kini menjadi nyata. Seusai sholat, Sultan Muhammad Al-Fatih merasa gusar karena mendapati penduduk Konstantinopel bersujud kepadanya. Sultan kemudian berbicara kepada semua agar menghentikan hal itu.
Karena dalam Islam, Allah memandang semua manusia sama, tidak ada yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, kecuali iman dan takwanya. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian menyatakan bahwa seluruh penduduk Konstantinopel dijamin keamanan, jiwa dan kebebasannya. Sultan juga memberikan perintah kepada pasukannya agar seluruh rakyat Konstantinopel tidak disakiti sedikit pun. Sultan Muhammad Al-Fatih juga memerintahkan agar gereja Hagia Sophia diubah menjadi masjid, agar bisa digunakan sebagai tempat sholat Jumat pertama pasca penaklukan. Namun gereja-gereja dan biara-biara yang lain tetap dibiarkan dan digunakan sebagaimana mestinya. Sultan Muhammad Al-Nasir membangun kembali kota dengan mengerahkan arsitek dan pekerja yang membuat kota menjadi lebih indah. Untuk kestabilan keamanan, Sultan Muhammad Al-Fatih membuat beberapa kebijakan. Di antaranya membebaskan para tawanan perang dengan uang tebusan yang sangat murah dan boleh dicicil dalam jangka waktu yang lama, memberikan perlindungan kepada orang-orang yang bersedia membayar jizyah yang terikat perjanjian, dan juga kepada para pedagang antar negara. Sedang untuk orang-orang yang tidak bersedia takluk, maka Sultan memberikan sikap yang tegas. Hal yang sama terjadi kepada Pangeran Orhan dan Wazir Agung Halil Pasha. Dua nama tersebut dianggap bersimpati kepada Kekaisaran Bizantium dan berkhianat kepada Kesultanan Utsmaniyah. Maka mereka berdua dipenjara untuk kemudian dieksekusi. Hal ini menunjukkan bagaimana kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Di satu sisi, beliau mempunyai toleransi dan kasih sayang yang tinggi. Namun beliau juga bertindak tegas terhadap orang-orang yang menentang. Setelah Konstantinopel ditaklukkan oleh umat Islam, nama kota diganti menjadi Islambul, yang artinya kota Islam atau Islam keseluruhan. Dan kini, Islambul lebih dikenal dengan nama Istanbul. Terima kasih telah